anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Energi dan perubahannya, tema 6, pembelajaran 5. Penggunaan gas untuk rumah tangga. Ibu memasak menggunakan gas tabung LPG. Sebenarnya kata LPG itu berasal dari LPG. Mengenal tabung gas LPG atau liquid petroleum gas adalah salah satu produk unggulan PT Pertamina Persero. LPG saat ini banyak digunakan oleh masyarakat setelah dilaksanakan program konversi minyak tanah menjadi gas. LPG dipasarkan dalam bentuk tabung ukuran isi 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Gas LPG merupakan gas minyak bumi yang dicairkan. LPG merupakan campuran dari beberapa unsur hidrokarbon yang berasal dari minyak mentah dan natural gas serta komponen utamanya adalah propana dan butana. Harga gas terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, padahal gas sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap keluarga di rumah. Sebab hampir di setiap hari orang memasak dengan menggunakan kompor gas, sehingga kalau tidak ada gas, maka hidangan untuk makan keluarga sulit dibuat. Sementara membeli makanan siap saji terus-menerus sama saja dengan pemborosan. Salah satu penggunaan gas rumah tangga agar hemat adalah membersihkan kompor gas secara berkala, maksimal 4 bulan sekali. Saluran gas yang kotor mengakibatkan api yang dihasilkan tidak berwarna biru. Kalau api tidak berwarna biru, artinya panas yang dihasilkan tidak maksimal. Dengan panas yang tidak maksimal, tentu saja waktu memasak bertambah lama dan gas pun lebih banyak terpakai. Ibu Sekar sudah selesai memasak. Dengan adanya gas mempermudah urusan memasak. Tapi harus ingat juga, penggunaan gas untuk rumah tangga perlu dihemat. Selain menghemat biaya pengeluaran, kita juga menghemat penggunaan sumber energi yang ada. Penggunaan sumber energi di rumah untuk keperluan rumah tangga memang tidak sedikit. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan setiap keluarga di rumah yang berbeda, seperti penggunaan listrik pada alat-alat elektronik dan penggunaan gas pada rumah tangga. Tentunya dengan terlebih dahulu menanamkan kesadaran dan kepedulian untuk berhemat energi. Tidak bisa dipungkiri, dalam aktivitas sehari-hari kita membutuhkan berbagai peralatan untuk memudahkan. Untuk itulah kita berkewajiban melakukan penghematan energi mulai dari sekarang, agar energi yang saat ini kita gunakan tidak cepat habis di masa yang akan datang. Sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli terhadap hal ini. Kita berkewajiban untuk menghemat energi. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Setelah melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan hak, yaitu hak mendapatkan energi. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Nah, anak-anak, sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, "Pukul berapakah sekarang?" Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11.00. Lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11.00 ya, atau jam 11 tepat. Nah, kita sudah belajar tentang jam waktu kelas 2 dan kelas 3 semester 1. Nah, dilihat di sini ada jarum pendek di angka 11 dan jarum panjang di angka 12. Ini artinya jam 12 tepat ya, bukan jam 11 lewat 12 ya. Atau bukan juga jam 12 tapi jam 11 tepat ya. Kalau jarum panjang di angka 12 itu namanya tepat ya. Jarum pendek terletak pada angka 11, jarum panjang terletak pada angka 12 atau ditulis 11.00. 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11
11:15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11:15 pada jarum jam? Lihatlah gambar berikut. Nah, di sini ada gambar 11. Jarum pendek menunjukkan angka 11 ya. Nah, angka 15 itu menit dan angka 11 itu jam ya. Nah, di sini dilihat jamnya menunjukkan pukul 11 dan menitnya itu kita bisa ngitung dari 11 ke 1 itu 5 menit ya. Terus ditambah kedua itu 10 menit. Nah, ketiga itu 15 ya. Gitu ya, ingat ya, kita sudah belajar tentang menit ya. Kalau menit itu dimulai dari 12 ke 1 itu 5. Nah, 1 ke 2 10. Terus ketiga 15. Jadi 11:15 itu jarum panjangnya ke 3 ya. Jarum pendek sedikit melewati angka 11. Jarum panjang berada di angka 3. 15 menit kemudian, Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11:30. Nah, bagaimana penulisannya? Lihatlah gambar berikut ini. Di sini ada pukul jam 11:30 ya. Jarum pendek menunjukkan angka 11 dan jarum panjang menunjukkan angka 30. Angka 6 ya. Karena tadi kan kita dihitung saja dari 15 tadi itu angka 3, berarti lanjut lagi. Angka 4 itu 20, angka 5 itu 25, angka 6 itu 30. Jadi 30 itu menunjuk jarum panjang di 6 ya. Ingat, kalau menit itu dimulai dari 12 ke 1 itu 5. Nah, terus dihitung begitu seterusnya ya. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Jarum panjang terletak pada angka 6. Jadilah ditulis 11:30. Nah, jadi setiap jarum panjang berpindah ke angka berikutnya, maka menitnya akan bertambah 5 ya, seperti tadi 12 ke angka 1 yaitu 5, ditambah seterusnya. Nah, seperti ini ya. Jarum pendek menunjukkan ke angka 12 ya. Nah, di sini kalau dari angka 12 ke 1 itu 5 menit. 1 ke 2 10 menit. Berikut ditambah 10 menit tambah 5 berarti 15 menit. Nah, selanjutnya ditambah 15 tambah 5 20 menit. Nah, 20 menit ditambah 5 25 menit ya. 25 menit ditambah 5 menit jadi 30 menit. Nah, 30 ditambah 5 jadi 35 menit. Nah, 35 menit ditambah 5 jadi 40 menit. Dan 40 ditambah 5 jadi 45 menit. 45 ditambah 5, 50 menit. Nah, 50 ditambah 5, 55 menit. Nah, di angka 12 ini kita bisa sebut 60 menit ya. Tapi biasanya ini jam 12 tepat, atau kalian bisa tulis misalnya 00 itu ya. Jangan 60 tapi 00 kayak seperti tadi di angka jarum panjangnya di angka 12. Jadi jam 11:00 berarti itu jarum panjangnya di angka 12 ya, tepat itu ya. Bisa dilihat ini semua adalah menit. Jadi perlu diingat ya, kalau di angka 3 itu 15 menit. Kalian tinggal ingat aja. Lanjut semuanya mulainya dari angka 12 ke 1 5 menit dan seterusnya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya perhatikanlah gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Di sini ada pukul 7:00, berarti jarum pendeknya di angka 7. 00 ingat tadi di mana? Di angka 12 ya. Nah, selanjutnya yang nomor 2, pukul 07:30. Jam 7 berarti jarum pendeknya di jam 7. Nah, 20 tadi di mana? Nah, tadi diingat kalau misalnya di angka 3 itu 15 menit, berarti setelah 15 20 ya, berarti di angka 4. Nah, selanjutnya jadinya
ini jam 7:02 ya. Ada di jarum panjangnya di angka 4 ya. Ditulislah jam 7:20. Sekarang jam 6:40. Berarti jarum pendeknya ada di tengah-tengah angka 7 ya. Di antara tengah-tengah 7 dan 6 karena sudah melewati 30 menit. Jadinya ada di tengah-tengah ya. Karena sudah melewati 30 menit. Nah, selanjutnya angka 6 itu tadi 30. 30, 7:35 dan 8 itu 40. Jadinya jarum panjangnya di angka 8 ya. Ingat ya, kalau menitnya melewati 30 berarti ada di tengah-tengah ya. Nah, selanjutnya jam 9:15 berarti jam 9:15 itu ada di angka 3 ya. Nah, perlu diingat kalau misalnya melewati 30 itu adanya di tengah-tengah karena sudah melewati setengah. Nah, selanjutnya di sini pukul 03:45. Berarti ini menitnya sudah melewati 45 ya, berarti di tengah-tengah ya, di antara 3 dan 4 ya, jam setengah 4 lewat karena ini. Nah, selanjutnya tadi 30 itu di angka 6, berarti selanjutnya 45 itu di angka 9 ya. 10:10 di angka 10 dan 10 itu di angka 2 ya, karena 12 itu 12 ke 1 5 ya. Terus 1 ke 2 itu 10 ya. Nah, ada di angka 2. Jarum panjangnya di angka 2. Jadi 10 lewat 10 menit ya. Nah, sekarang sekarang jam 06. Nah, sekarang 06.00 berarti di jam 6 dan jarum panjang di 12. Jam 6 tepat dibacanya ya. Sekarang pukul 6:30 ya. Kalau 30 berarti ada di tengah-tengah. Ya, berarti ditulis di setengah 7 ya. Berarti jarum panjangnya di 30. Nah, ya. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00.00 sampai pukul 12.00. Dimulai dari tengah malam sampai tengah hari setelah pukul 12.00 siang adalah pukul 13.00. Pukul 13.00 dapat disebutkan pukul 01.00 siang. Dengan demikian pukul 14.00 sama dengan pukul 02.00. Nah, di sini kita tulis ya, pukul 1.00 itu berada di angka 1 ya. 13.00 itu jam 1 ya. Nah, kalau 14.00 itu di angka 2 ya. Setelah angka 12 itu angka jam 13 ya. Siti bangun tidur pukul 05.00. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam, artinya pukul 06.00 Siti siap berangkat sekolah. Nah, pada pukul 5 Siti mandi, ya beribadah, lalu 1 jam kemudian Siti berangkat, berarti 5 ke 6, lama kegiatannya 1 jam ya. 5 ke 6 itu 1 jam. Nah, berarti kita bisa tulis jam 6 tepat titik jarum panjangnya ke 12 ya, 06.00 ya. Lamanya kegiatan 1 jam. 05.00 ditambah 1 jam ya. Ditambah 1 jam menjadi 05.00 ditambah 1 jam yaitu 06.00 ya. Bisa dilihat gambar jamnya. Jika Siti berangkat sekolah pukul 06.00 pagi,
Siti sampai di sekolah pukul 07.00. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Nah, Siti berangkat pukul 06. Terus sampai di sekolah yaitu angka 1 jam ya. Berarti sampainya jam 7. Nah, lama perjalanan Siti 1 jam. Lama perjalanan Siti sama dengan waktu sampai diambil waktu berangkat. Nah, bisa dipahami ya. Jam 07 diambil 06 atau bisa seperti itu ya menghitungnya ya. 07 diambil 06 berarti 1 jam ya. 7 diambil 6 1 berarti 1 jam. Siti mulai belajar di sekolah pukul 07.00. Sekolah selesai pukul 12.00. Lamanya Siti belajar jam. Nah, jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12 ya. Nanti jarum pendeknya akan ke angka 12 karena sampai jam 12. Nah, kita bisa menghitung dengan cara seperti ini ya. Seperti ini ya tuh. Dari jam 7 ke 8 1 jam. Terus ditambah ke 9 2 jam, ke 10 3 jam, ke 11 4 jam, ke 12 5 jam. Berarti nah, kita bisa menghitung seperti ini. Lama perjalanan waktu selesai belajar diambil waktu mulai belajar ya. Tadi waktu selesai belajar itu jam 12.00 diambil 07.00. 12 diambil 7 berapa? 5 jam ya. Bisa dipahami ya. 12 diambil 7 5 ditambah jam. Jadi 5 jam bisa dihitung seperti itu ya. Mudah ya. Pukul 15.00 sama dengan pukul ... sore. Nah, dalam satu hari jam itu terdapat jam 24 jam ya. Pukul 15.00 sama dengan pukul ... sore ya. Tadi kita sudah belajar setelah angka jam 12 itu jam 13.00 ya, bukan jam 1. Nah, selanjutnya di angka 2 jam 14.00. Di angka 3 jam 15.00. Berarti jam 15 itu jam 3.00 sore ya. Nah, pukul 5 sore ditulis dengan angka ... Nah, kita lihat gambar jam. Nah, tadi di angka 1 itu 13 ya. 12 ke 1 itu 13 ya. 2 itu 14. 3 15. 4 16. 5 17. Berarti ya, jam 5 sore itu jam 17.00 ya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya tugas dikerjakan halaman 20 dan 21 di LKS ya. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Nah, lalu berterima kasih kepada orang tua. Serta yang paling penting, berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.